Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun teman-teman nonton video ini. Oke, perkenalkan kami dari kelompok 6 dari kelas Sistem Operasi I2 Universitas Airlangga. Pada kesempatan kali ini kita bakal bahas beberapa materi terkait sistem operasi. Nah, materi yang pertama kita akan bahas yaitu tentang Dynamic Philosophers. Sebelum itu kita mau perkenalan dulu. Yang pertama ada saya Muhammad Tadar Waris dengan NIM 187641040. Perkenalkan, nama saya Ignatius Sotiel Moses dengan NIM 187241078. Perkenalkan, nama saya Perisit Putra Pratomo dengan NIM 187241053. Perkenalkan, nama saya Faisal Akbar dengan NIM 187241107. Perkenalkan, nama saya Ardika Putra Sebodo dengan NIM 1872310. Perkenalkan, nama saya Rawin Tegar Halim dengan NIM 187231102. Oke, langsung aja kita masuk ke materinya. Bisa di next. Oke, yang pertama kita akan bahas tentang backgroundnya yang pasti, tentang Dining Philosophers. Nah, Dining Philosophers itu pertama kali diperkenalkan oleh Edgar Dijkstra pada tahun 1965. Apa itu Dining Philosophers? Jadi Dining Philosophers itu suatu konsep yang digunakan untuk mengilustrasikan gimana sih cara mempelajari suatu problem dalam sinkronisasi proses dan alokasi resource dalam sistem komputer. Nah, Dynamic Cluster itu digunakan sebagai pembelajaran untuk beberapa model, yaitu yang pertama untuk memahami bagaimana deadlock itu terjadi. Terus juga kita akan belajar tentang pencegahan dan penanganannya, terus menguji algoritma, dan juga menjawabkan konsep starvation dan bagaimana menjamin fairness dalam sistem. Next. Nah, mekanisme dasarnya. Ilustrasinya kayak gini. Bayangkan di sini ada 5 filsuf yang sedang duduk melingkar di sebuah meja bundar. Nah, di depan masing-masing filsuf itu terdapat makanan yang untuk masing-masing filsuf ya. Misalkan di sini mie gitu. Nah, di antara setiap dua filsuf atau setiap makanan itu ada sebuah bukan garbage, sebenarnya sumpit ya. Sumpit. Nah, dengan demikian terdapat total 5 sumpit di atas meja. Aturan dasar. Aturannya gimana? Yang pertama, untuk dapat makan, seorang filsuf itu membutuhkan 2 sumpit, yaitu sumpit yang terletak di sebelah kiri dan kanannya. Seorang filsuf hanya dapat mengambil 1 sumpit pada satu waktu. Seorang filsuf tidak dapat merebut sumpit yang sedang dipegang oleh filsuf yang lain. Setelah selesai makan, filsuf itu harus meletakkan kedua sumpitnya kembali ke atas meja. Ada 3 prosesnya, yaitu ada thinking, hungry, eating, terus berulang sampai membentuk suatu siklus. Gitu. Next. Nah, kita bahas tadi udah singgung soal deadlock. Apa sih tapi deadlock itu? Yaitu deadlock itu adalah kondisi yang dimana saling tunggu. Dalam suatu proses itu saling menunggu secara melingkar untuk mendapatkan akses ke resource yang dimiliki oleh proses yang lain. Sehingga pada saat itu proses itu tidak ada yang dapat melanjutkan eksekusi prosesnya masing-masing. Karena apa? Ya karena saling tunggu itu. Nah, deadlock itu terjadi ketika ada 4 kondisi ini terpenuhi. Yang pertama itu adalah mutual exclusion. Apa itu? Yaitu proses hanya ada satu proses pada satu waktu yang dapat menggunakan resource. Yang kedua ada hold and wait, yaitu sesuai namanya hold and wait. Jadi kita posisinya pegang satu resource dan kita sambil nunggu resource yang lain yang sedang dipegang oleh proses yang lain. Terus ada juga no preemption, yaitu resource tidak dapat direbut paksa dari proses lain yang sedang pegang gitu. Hanya dapat dilepaskan secara sukarela oleh oleh proses yang megangnya sendiri gitu. Terus ada circular wait, itu kondisi di mana semua proses itu saling menunggu secara siklus melingkar, di mana setiap proses itu sedang nunggu resource resource yang dibutuhkan yang sedang dipegang oleh proses yang lain, proses tetangganya kayak gitu. Kalau 4 kondisi ini terpenuhi, baru nanti akan terjadi deadlock. Next. Contohnya gimana? Ini aku bacain aja ya. Mutual explosion. Setiap sumpit hanya dapat digunakan oleh satu filsuf pada satu waktu. Jika seorang filsuf menggunakannya, filsuf lain nggak bisa menggunakannya. Terus ada hold and wait. Seorang filsuf memegang satu sumpit kiri sambil menunggu sumpit kanan yang sedang dipegang oleh filsuf tetangganya. No preemption. Seorang filsuf tidak dapat merebut sumpit dari tangan filsuf lain yang sedang menggunakannya. Ia harus menunggu hingga sumpit tersebut diletakkan kembali ke atas meja. Terus circular wait, sesuai namanya circular wait, menunggu.
Jadi kayak filsuf satu menunggu filsuf dua, filsuf dua menunggu tiga, tiga menunggu empat, empat menunggu lima, lima menunggu satu, terus muter semua saling nunggu, gak ada yang menyelesaikan prosesnya gitu. Gitu. Next. Starvation dan deadlock. Nah, ini beda ya, starvation dan deadlock tuh. Starvation sesuai namanya kelaparan, yaitu terjadi ketika satu atau lebih proses tuh nggak pernah dapat resource yang dibutuhkan buat menyelesaikan eksekusi prosesnya. Karakteristiknya gimana? Jadi sistem tuh tetap hidup, tapi proses lain tuh masih bisa jalan. Dan proses lain tuh masih bisa jalan, bukan tapi ya. Hanya mempengaruhi proses tertentu, tidak semua proses itu kena efeknya. Disebabkan ketidakadilan penjadwalan, algoritma alokasi sumber daya itu bias, itu nggak adil itu dapat terjadi meskipun deadlock sudah dicegah. Jadi starvation itu belum tentu deadlock, tapi deadlock itu pasti starvation gitu. Contoh dalam Daniel Philosopher, seorang filsuf itu selalu kalah dalam memperebutkan sumpit. Filsuf lain terus makan dan thinking, tapi satu filsuf terus waiting gitu. Terjadi ketika mekanisme pengambilan sumpit itu tidak menjamin keadilan atau fairness kayak gitu. Next. Nah, solusinya gimana? Ada yang pertama itu dengan metode asimetrik. Konsep dasarnya mengucapkan simetri dan mengubah urutan pengambilan garpu untuk filsuf dengan nomor yang berbeda. Nah, mekanisme gimana? Jadi nanti masing-masing urutan dengan filsuf dengan nomor genap itu 2, 4, dan 6 seterusnya itu mengambil garpu kiri terlebih dahulu. Sedangkan filsuf dengan nomor ganjil 1, 3, 5, dan seterusnya itu mengambil garpu kanan terlebih dahulu. Jadi nanti filsuf yang nomor genap bisa nyelesain karena udah dapat resource-resource yang dibutuhin. Nanti setelah selesai mereka akan meletakkan kembali resource-nya buat dipakai sama proses yang belum berjalan, jadi yang ganjil kayak gitu. Untuk selanjutnya mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya kan saya akan membahas tentang pseudocode dari solusi pertama yaitu asimetrik. Nah, seperti sudah dijelaskan tadi, filsuf ini akan kita bagi menjadi dua kelompok. Jadi ada yang angka genap dan juga ada yang angka ganjil. Nah, kita akan ibaratkan dalam pseudocode ini, filsuf ini adalah simbolnya I. Nah, jika teman-teman bisa melihat pada inti dari pseudocode ini ya, itu ada if else di tengah situ, bisa kita lihat apabila I di modulo 2 sama dengan nol yang artinya dia itu adalah filsuf yang genap, dia itu akan mengambil garpu kiri terlebih dahulu, kemudian dia akan mengambil garpu yang sebelah kanan. Nah, kondisi else-nya adalah apabila I atau filsuf tersebut di modulo 2 tidak sama dengan nol atau satu, yang artinya dia itu adalah ganjil, yang dimana prosesnya itu akan menginisiasikan agar dia mengambil garpu kanan dahulu, baru dia mengambil garpu kiri. Kemudian kita berjalan ke proses eating, kemudian release both forks, yang artinya dia melepaskan garpu kiri, kemudian meletakkan garpu kanan, kemudian dia akan masuk ke proses things, dan juga masuk ke proses eat. Selanjutnya, boleh di next. Oke, ada solusi keduanya yaitu dengan resource hierarchy. Konsep dasarnya adalah dia itu memberikan prioritas numerik pada semua sumber daya dan mewajibkan proses untuk selalu mengambil sumber daya dari nomor kecil terlebih dahulu. Mekanismenya adalah semua garpu atau sumpit di sini diberi ID numerik yaitu dari 0, 1, 2, 3, 4 atau di sini kita tetap di sini ada 5 ya total begitu. Kemudian setiap filsuf selalu mengambil garpu dengan ID yang lebih kecil terlebih dahulu atau sumpit terlebih dahulu dan setelah selesai sumpit dilepaskan dalam urutan kebalikan yaitu ID lebih besar dahulu. Kita langsung contohkan saya dengan pseudocode-nya. Boleh di next. Nah, ini adalah pseudocode dari resource hierarchy. Untuk strukturnya kurang lebih sama ya. Dari ini kita inisialisasikan yaitu philosopher itu sebagai I. Dan kita bisa langsung melihat pada intinya saja dari pseudocode resource hierarchy ini adalah dia itu filsuf selalu mengambil garpu dengan nomor ID lebih kecil dahulu. Bisa kita lihat di situ first fork sama dengan min dari left fork dan right fork. Kemudian second fork itu adalah dari max dari left fork, kemudian right fork. Nah, kemudian forks untuk first fork itu dia tuh ambil garpu dengan ID yang lebih kecil. Dan untuk yang second fork dia itu akan ambil garpu dengan ID lebih besar. Nah, contohnya itu seperti apa? Semisal untuk kondisi filsuf pertama ya. Jadi indeksnya di sini filsuf pertama adalah nol. Jadi dia tuh butuh garpu nol dan satu. Nah, maka dia akan ambil nol dulu, baru yang satu.
Kemudian untuk yang filsuf terakhir nih, filsuf dengan indeks 4 yang artinya filsuf kelima, itu tuh butuh garpu dengan indeks keempat dan juga eh, dengan garpu dengan indeks ke nol, yang artinya garpu yang pertama. Jadi secara logikanya seperti itu dari pseudocode ini, dan kemudian kita akan masuk ke si apa proses selanjutnya, baik itu think dan juga it. Boleh lanjut? Oke, solusi yang ketiga, solusi yang terakhir yaitu ada solusi yang namanya Candi Misra. Nah, algoritma Candi Misra ini merupakan solusi yang murni tidak memerlukan memori bersama atau koordinatnya itu terpusat. Konsep utamanya itu sumber daya harus secara adil beredar pada proses yang membutuhkan. Konsepnya itu adalah fork memiliki status dirty atau clean, kemudian filsuf hanya mengirim request jika membutuhkan saja, kemudian fork selalu diberikan kepada yang lebih membutuhkan, sehingga di sini juga mengusung pada nilai fairness-nya juga. Kelebihannya itu di sini untuk Candi Birsa itu ya, dia itu deadlock free dan juga udah pasti kalau deadlock free maka starvation free juga, dan cocok untuk sistem terdistribusi yaitu cluster dan multi host. Boleh dilanjut? Nah, selanjutnya di sini ada simulasi perilaku filsuf. Simulasi akan mengukur yakni terjadi deadlock atau tidak, kemudian waktu tunggu rata-rata, kemudian ada throughput atau jumlah makan per waktu, jumlah filsuf yang makan bersamaan, dan starvation, max wait time. Dan komponen di sini ada end thread, yaitu filsufnya, semafor atau lock untuk garpu, kemudian random timer, thinking atau eatingnya. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Di sini ada parameter untuk simulasi-simulasi yang akan kita lakukan dari ketiga cara solusi yang telah dijelaskan tadi. Nah, pertama-tama ini ada parameternya. Nah, parameter ini menggunakan 5 filsuf dan 5 garpu dengan durasi selama 60 detik. Setiap filsuf memiliki waktu rata-rata berpikir itu 3 detik dan waktu makannya 2 detik. Artinya, filsuf itu akan bergantian antara fase berpikir dan makan dengan distribusi waktu acak berdasarkan nilai rata-rata ini. Dan tiga jenis solusi yang diuji dalam simulasi ini adalah tadi asymmetric solution, resource hierarchy, dan Chandra-Mishra solution. Lanjut. Oke, di pseudocode ini adalah pseudocode simulasi asimetrik di mana setiap filsuf menomor genap mengambil garpu kiri dulu, baru garpu kanan, dan filsuf menomor ganjil mengambil garpu kanan dulu, baru garpu kiri. Dengan cara ini, semua filsuf menunggu rute pengambilan garpu yang sama sehingga deadlock dapat dihindari. Kode ini juga memiliki tiga fase utama yaitu ada thinking phase, hungry phase, dan baru eating phase. Nah, dari hasil simulasi ini bisa dilihat bahwa deadlock itu tidak terjadi dengan starvationnya kadang terjadi, yaitu satu filsuf dapat menunggu lebih lama dengan waktu tunggu rata-rata sekitar 2,5 detik, lalu throughput adalah sekitar 25 sesi makan per 60 detik, dan jumlah filsuf yang makan bersamaan adalah 2 filsuf. Jadi metode ini efektif untuk menghindari deadlock, tapi belum optimal untuk pemerataan waktu makan. Lanjut. Oke, di sini ada pseudocode simulasi resource hierarchy. Nah, di resource hierarchy ini, pseudocode-nya mengatur agar setiap filsuf mengambil garpu berdasarkan urutan global, di mana first fork adalah garpu dengan nomor lebih kecil dan second fork adalah garpu dengan nomor lebih besar. Setiap filsuf wajib mengambil garpu kecil dulu, baru yang besar, dan ketika saya makan, garpu dilepaskan dengan urutan terbalik. Karena semua filsuf mengikuti aturan yang sama, maka tidak ada siklus permintaan sumber daya dan deadlock mustahil terjadi. Dan dari hasil juga menunjukkan bahwa deadlock tidak terjadi dan starvation itu hampir tidak ada dengan waktu tunggu rata sekitar 1,8 detik, throughputnya adalah sekitar 50 sesi makan per 60 detik, dan jumlah sesi filsuf yang makan bersamaan adalah sekitar 2 sampai 3 filsuf. Nah, metode ini lebih efisien daripada asimetrik karena aturan pengambilan sumber daya seragam dan aman dari siklus. Lanjut. Oke, di sini ada pseudocode simulasi Chandra Misra, di mana Chandra Misra solution ini adalah pendekatan terdistribusi yang lebih kompleks dari kedua solusi sebelumnya. Nah, pseudocode ini siap garpu memiliki pemilik atau owner dan status dirty untuk menentukan apakah garpu siap dipindahkan ke filsuf lain. Jika seorang filsuf butuh garpu yang tidak dia miliki, maka dia akan mengirim request ke pemilik garpu, dan saat menerima request, garpu bisa langsung dikirim jika tidak sedang digunakan atau disimpan di antrian. Setelah makan, garpu ditandai kembali sebagai reti dan siap dipindahkan ke filsuf lain. Mekanisme ini membuat sistem benar-benar bebas deadlock dan starvation.
Nah, dari hasil simulasi juga menunjukkan bahwa deadlock tidak mungkin terjadi, starvation juga tidak terjadi. Waktu tunggu rata-rata itu yang paling cepat, yaitu sekitar 1,2 detik, dan throughput tertinggi adalah 60 sesi makan per 60 detik, dan bisa ada sampai 3, bisa ada 3 sampai 4 filsuf makan bersamaan. Dan metode ini adalah metode paling optimal dan adil di antara ketiganya. Lanjut. Nah, kesimpulan perbandingan solusi data West Starvation ini adalah di Dining Philosopher's Problem menggambarkan tantangan sinkronisasi proses dalam berbagai sumber daya terbatas. Deadlock terjadi bila empat kondisi, yaitu mutual exclusion, halt and wait, no preemption, dan circular wait terjadi secara bersamaan. Dan starvation terjadi ketika satu proses terus-menerus gagal memperoleh sumber daya karena ketidakadilan alokasi. Solusi asimetrik dan resource hierarchy efektif mencegah deadlock dengan cara asimetrik adalah membedakan urutan pengambilan garpu, ganjil, dan genap dan resource hierarchy menentukan prioritas sumber daya dengan urutan ID. Implementasi algoritma seperti Candi Misra menawarkan sistem deadlock free dan starvation free, cocok untuk sistem yang terdistribusi. Lanjut. Nah, ini adalah referensi-referensi yang telah kami gunakan. Oke, selanjutnya kita akan memasuki materi tes and set lock untuk yaitu tes and set lock adalah algoritma atau mekanisme sinkronisasi hardware. Selanjutnya, ini adalah kelompoknya dengan orang yang sama. Nah, ini adalah apa yang akan kita bahas pada persamaan kali ini. Kita langsung saja. Baik, jadi konsep dari hardware instruction untuk sinkronisasi sendiri, pertama kita perlu mengetahui dulu mengapa kita memerlukan perangkat keras. Jadi, solusi berbasis software atau perangkat lunak seperti algoritma Peterson itu tidak dijamin fungsi pada arsitektur komputer modern seperti sekarang. Sehingga solusi sederhana, misalnya menonaktifkan interrupt, tidak efisien dan juga tidak layak pada sistem multiprosesor. Dikarenakan selain memakan waktu untuk memberi pesan ke semua CPU, hal ini juga menunda eksekusi critical section dan juga mengganggu sistem clock. Nah, selanjutnya, oleh karena itu kita memerlukan solusi seperti instruksi atomik. Nah, banyak sistem modern menyediakan instruksi perangkat keras khusus yang dieksekusi secara atomik, yaitu sebagai satu unit tunggal yang tidak dapat diinterupsi. Instruksi ini menjadi dasar dari semua solusi sinkronisasi yang berbasis locking atau penguncian. Contoh utama dari solusi ini adalah test and set dan juga compare and stop. Oke, selanjutnya. Nah, untuk melakukan sinkronisasi terdapat tiga syarat. Yang pertama ada mutual exclusion, yaitu memastikan hanya satu proses yang bisa masuk ke critical section. Yang kedua ada progress, yaitu jika roomnya kosong dan ada yang antri, harus ada yang bisa masuk dan juga tidak boleh buntu ataupun deadlock. Dan juga yang ketiga ada bounded waiting, yaitu harus ada batasan yang jelas atau bound pada beberapa kali proses lain diizinkan masuk ke critical section. Oke, selanjutnya. Nah, contoh yang pertama adalah mekanisme kerja dari test and set seperti yang kita bahas tadi. Jadi test and set adalah instruksi yang menguji nilai sebuah variabel lalu menetapkan variabel atau menetapkan nilai baru. Nah, bisa dilihat ini adalah kodenya dan karakteristik kunci atau otomatisasinya adalah pertama, seluruh operasi atau seluruh langkah dieksekusi sebagai satu instruksi tunggal yang tidak dapat diinstruksi. Kedua, jika dua CPU mengeksekusi test and set pada lock yang sama secara bersamaan, perangkat keras atau hardware akan memastikan bahwa eksekusi tersebut berjalan secara sekuensial atau secara berbeda. Selanjutnya akan jelaskan Mas. Baik, sebelumnya dia sempat disinggung oleh teman saya, Mas Ardi, bahwa sinkronisasi ada tiga yang harus dipenuhi. Salah satunya itu mutual exclusion. Nah, bagaimana test and set ini memenuhi itu gitu. Di sini ada episode code-nya yang dimana terdapat sebuah looping while untuk apa ya, untuk agar itu proses test and set ini lock itu di awalnya itu diatur dengan false. Jadi fungsinya mengembalikan nilai false pada nilai fv-nya dan lock diatur ke true. Nah, di sini lock while ini akan dilewati dan masuk ke proses critical section. Setelah masuk ke critical section, di execute ini lock akan diatur menjadi false. Nanti juga ditambahin remainder section. Nah, proses lain juga masuk akan memanggil test and set log dicek apakah bernilai true. Fungsi akan memberikan true jika jika true dan log tetap true. Loop while akan tetap true dan akan berputar terus. Nah, di sini salah satunya muncul masalah yaitu bullseye waiting. Next.
Nah, tadi ada masalah bisa waiting, di mana tidak ada jaminan proses mana yang akan mendapat giliran berikutnya saat lock dilepas, atau lock sama dengan false, atau lock sama dengan nol. Sebuah proses bisa saja kalah terus-menerus sehingga menyebabkan starvation. Solusinya apa? Yaitu bounded waiting dengan test and set. Jadi, algoritma test and set ini tidak memenuhi bounded waiting. Kan tadi ada tiga syarat sinkronisasi, yaitu yang pertama itu dia mutual exclusion, yang kedua progress, yang ketiga bounded waiting. Yang dimana test and set ini hanya memenuhi mutual exclusion dan progress saja. Jadi bounded waiting tidak dipenuhi. Solusinya apa? Jadi membuat sebuah algoritma baru yang memenuhi ketiga syarat tadi. Yang dimana solusi baru ini menginisialisasi data member baru, yaitu Boolean waiting apa RIN dan Boolean log, di mana n merupakan jumlah proses. Next. Nah, di sini ada algoritma pseudocode-nya dari bounded waiting agar algoritma test and set lock ini memenuhi ketiga syarat sinkronisasi. Jadi di sini ada intersection, critical section, excitation, dan remainder section. Jadi mulai dari intersectionnya dulu. eh, jadi di intersection ini mutual exclusion sudah terpenuhi karena proses PI masuk ke critical section hanya jika waiting array itu bernilai false dan key-nya bernilai false gitu. Oke, hanya bisa false jika proses dimenangkan tes jika proses memenangkan tes and set lock pada satu waktu. Jadi terpenuhi mutual exclusion-nya. Kemudian progresnya juga telah terpenuhi karena proses yang keluar akan melepaskan lock jika tidak ada yang antri atau membangunkan proses J berikutnya dengan mengatur waiting array ke J itu sama dengan false. Ini pasti menjamin sistem terus berjalan dan tidak ada yang terjadi deadlock. Kemudian bagaimana prosedur code ini memenuhi bounded waiting karena di sini setelah excitation ada sebuah algoritma eh, apa ya increment di mana i plus satu modulo n. Jadi untuk mengecek proses berikutnya terus dilakukan looping while untuk mencari proses yang sedang waiting dengan mengecek apakah j itu tidak sama dengan i dan status waiting itu tidak sama dengan j. Jika benar maka j akan dimodulo dengan n. Jika J sama dengan I, artinya tidak ada proses lain yang menunggu. Artinya, lock bisa kita atur ke false untuk melepas kunci utama. Jika tidak, proses J artinya sedang menunggu. Kita tinggal mengatur waiting array index ke J itu sama dengan false untuk memberikan giliran ke proses J. Nah, terus kita tambahin intersection dan mengembalikan while-nya dengan true. Jadi saat keluar itu proses akan meminta antrian waiting secara siklis itu I plus 1, I plus 2, dan seterusnya. Proses pertama yang ditemukan. Proses pertama yang sedang ditemukan sedang menunggu apakah waitingnya sama dengan J itu true, maka akan diberikan giliran begitu. Kemudian setiap proses dijamin akan masuk ke critical section dalam N-1 giliran. Seperti siklis itu. Oke, next. Nah, di sini terdapat problem busy waiting seperti yang saya singgung sebelumnya, yang dimana proses terus memeriksa status kunci, membuang-buang waktu siklus CPU daripada ditidurkan. Hal ini yang dinamakan spin lock. Nah, di sini ada sebuah flow chartnya bagaimana spin lock itu terjadi. Dia akan mengecek apakah lock itu available terus secara terus-menerus, keep spinning atau polling gitu. Nah, di sini ada pseudocode-nya yang dimana inefficient busy waiting itu terjadi. Dia ada sebuah looping while yang dimana test and lock itu akan mengecek apakah dia bernilai true atau false. Jadi membuat sebuah siklus terus-menerus untuk mengecek gitu. Next, dilanjutkan oleh teman saya. Eh, oh ya, di sini masih bagian saya. Jadi solusi dari busy waiting ini apa? Kan tadi terjadi spin lock secara terus-menerus busy waiting. Nah, mungkin bisa dilakukan dengan algoritma baru, sebuah penyempurnaan dari test and set lock sebelumnya, yaitu test and set lock. Nah, di sini versi yang dioptimalkan sehingga mengurangi lalu lintas bus di memori. Operasi atomik hanya digunakan ketika lock terlihat bebas. Di sini ada pseudocode-nya, ada while di sini akan mengecek apakah true atau false untuk eh, menjalankan atomic operation gitu. Nah, terus terdapat while lagi yang akan mengecek lognya apakah bernilai true atau false. Jika false, maka dia akan melakukan
Critical section jika true dia akan busy wait with simple read. Artinya apa? Nah, di sini thread itu melakukan busy wait dengan membaca variable log secara berulang. Nah, operasi read biasa itu atau non-atomic hanya dilakukan di cache CPU. Jadi lebih efisien karena log itu disimpan di cache CPU. Kemudian ketika log di atas selesai, lognya bernilai false, thread baru mencoba operasi atomic test and set. Nah, jika tes and set berhasil, log maka didapat. Jika gagal, karena thread mungkin yang lain itu mendahului, jadi threadnya kembali ke tahap satu gitu. Oke, next. Oke, sekarang kita akan melihat bagaimana solusi kedua untuk busy waiting test and set lock ini ya. Jadi mungkin agak susah bacanya, tapi saya akan menjelaskan dengan analogi yang lebih mudah. Misal kita di toilet umum gitu. Nah, di toilet umum ini kita misalkan antri dengan banyak orang. Nah, setiap orang itu coba untuk eh, menunggu di toilet umum ini sampai sampai selesai. Nah, tapi siklus menunggu ini kan menghabiskan banyak resource dan banyak energi sehingga kita butuh namanya solusi yang efektif. Nah, exponential back off ini adalah solusi yang cukup efektif. Dengan analogi misal kita ada di apa namanya di depan kamar mandi kita menunggu. Nah, di situ tuh kita bisa diwaktuin gitu dalam dalam artian jadi untuk setiap orang untuk yang menunggu pertama misal 1 detik menunggu habis itu dicoba lagi untuk masuk misalkan masih ada proses atau kita dalam analogi di sini masih ada orang di dalam situ maka dia bisa menunggu lebih lama lagi. Nah, ini untuk siklus menunggunya kita bisa atur misal di sini ada delay 2 dan delaynya kurang dari berapa ini? Kurang dari 1 juta detik gitu misal. Nah, di situ kita bisa multiplikasi waktu menunggunya jadi dari 1 detik menjadi 2 detik, dicoba lagi, habis itu dari 2 detik menjadi 4 detik, misalkan gagal, coba lagi, habis itu 4 detik menjadi 8 detik dan selanjutnya. Mengapa kita perlu melakukan ini? Karena agar tidak pertama membuang-buang resource, yang kedua kita bisa mengurangi tabrakan antar proses karena tidak 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 semua proses mencoba masuk secara bersamaan dan yang ketiga mengapa kita butuh butuh menunggu yaitu karena setiap 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 menunggu itu kita bisa bisa apa ya setiap setiap menunggu lebih lama kemungkinannya untuk kita bisa melakukan prosesnya itu semakin besar kayak gitu gampangnya seperti itu. Bentar, lanjut. Oke, ini ada kelebihan dari TAS, Test and Set. Yang pertama adalah hardware level atomicity. Instruksi ini diimplementasikan pada tingkat perangkat keras, memastikan atomisitas tanpa kemungkinan gangguan yang lebih cepat dibandingkan dengan sinkronisasi berbasis perangkat lunak. Mungkin ini bahasanya agak sulit, akan saya permudah lagi. Intinya kelebihannya THS itu ada 5. Yang pertama, ini merupakan kunci yang sangat cepat dan sangat bisa diandalkan karena kerjanya dia langsung di hardware dan tidak mengganggu proses-proses yang lain gitu. Jadi secara secara sistem dia lebih lebih kuat. Yang kedua ini sangat mudah dipakai dan diimplementasikan di banyak-banyak proses. Yang ketiga TAS ini cocok untuk sebuah sistem yang punya multiprosesor. Jadi untuk sistem-sistem yang memiliki perangkat-perangkat yang kuat itu sangat 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 mudah untuk menggunakan THS ini. Yang keempat, tidak akan ada proses yang saling mendahului satu sama lain. Yang kelima, THS ini bisa digunakan untuk banyak jenis keperluan-keperluan yang yang mengganggu di proses yang kita buat seperti itu. Lanjut, kekurangannya di sini intinya ada 3. Yang pertama adalah boros energi atau busy waiting. Di sini karena kita menggunakan banyak sekali proses dan kita menggunakan banyak sekali sistem, maka di sini akan banyak ada busy waiting dan akan boros resource seperti itu karena kita menggunakan banyak banyak resource yang kita pakai dan tidak pasti semuanya akan kita pakai resource-nya. Yang kedua, akan menyebabkan no fairness guarantee atau ketidakadilan yang dimana gampangnya setiap proses
tidak berjalan sesuai giliran. Ada proses yang diprioritaskan dan ada proses yang tidak, dan akan ada eh, kemungkinan di mana terjadinya starvation atau terjadinya deadlock yang harus kita waspadai seperti itu. Yang ketiga adalah prioritasnya priority inversion atau prioritasnya terbalik. Ya, seperti yang tadi di poin kedua, yang di sini prioritasnya terbalik, jadi kayak ada proses yang sebenarnya dia itu lebih rendah daripada proses yang lain secara prioritas, tapi karena dia berhubungan dengan proses lain yang lebih tinggi, jadi dia mau nggak mau harus itu dulu yang diprioritaskan. Jadi kayak kesannya kita memprioritaskan proses yang secara prioritas lebih rendah eh, untuk jalan duluan dibandingkan proses yang tertinggi gitu. Lanjut. Oke, sekarang kita berada di kesimpulan. Kesimpulannya yang pertama, test and set ini sangat penting untuk sinkronisasi eh, yang apa ya, sinkronisasi yang valid pada arsitektur multiprosesor modern karena menunjukkan bagaimana perangkat keras dan perangkat lunak berkolaborasi untuk memecahkan ketingkatan dari mutual exclusion. Intinya ini merupakan konsep atau cara yang sangat penting untuk kita pelajari. Yang kedua, tes and set menggabungkan pembacaan dan penulisan log jadi satu operasi yang dapat diinterupsi. Intinya ini berhubungan dengan cara kerja dan sangat mudah untuk digunakan. Yang ketiga adalah implementasinya mengarah pada spin lock atau busy waiting dan eh, bisa menyebabkan satu operasi bisa bisa menyebabkan pemborosan sumber daya CPU sehingga diperlukan solusi 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 seperti TTAS atau back off. Yang keempat, meskipun menjamin mutual exclusion dan progress, implementasi standar sensor tidak menjamin monitoring waiting sehingga jadi rawan intervention. Intinya ini konsepnya secara konsep kurang adil dan bisa menyebabkan prioritas yang terbalik seperti itu. Yang kelima, kunci penggunaan test and set lock yang efektif terletak pada pemahaman kapan harus menerapkannya, cara mengoptimal implementasi dan kapan harus mempertimbangkan primitif. Intinya kita sebagai user yang membuat sistem ini kita harus mengerti bagaimana cara menjalankan test and set lock ini agar justru tidak menambah masalah yang lain yang justru malah lebih besar lagi seperti itu. Selanjutnya ini adalah referensi yang kami gunakan dalam presentasi ini. Ada Cybersat di tahun 2006, ada Tannenbaum tahun 1992, ada Pangira tahun 2005, ada Kotlucky tahun 2025, dan ada Kotlucky juga pada tahun 2025. Oke, sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami dari kelompok 6 izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.